Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Ikhwan Fillah. Pagi ini saya ingin sedikit membuat video pendek, ingin menanggapi video-video atau konten yang dibuat oleh beberapa apologet Kristen ya, tentang kesaksian mereka sebagai seorang murtadin, yang dalam kesaksian mereka itu mereka berjumpa dengan Tuhan mereka, yaitu Yesus Kristus ya. Kemudian sahabat-sahabat, saya buat video ini hanya pakai HP Android saja ya, sahabat-sahabat. Jadi mohon maaf kalau video saya tidak tidak sebagus video-video teman-teman yang lain gitu ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, begitu banyak video-video kesaksian para murtadin yang saya anggap jauh dari fakta benar. Artinya itu semua tidak lebih dari kesaksian bohong atau kesaksian palsu ya. Dan sampai saat ini belum ada satu murtadin pun yang memberanikan diri untuk berdialog dengan kami di Geraha Mu'alaf. Justru kami sudah beberapa kali mengundang dan kami akan membuka ruang sebesar-besarnya untuk berdialog dengan sahabat-sahabat yang mengaku murtadin. Saya coba akan mengupas dari beberapa ayat Bible ya, yang kemudian menegaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya, termaktub di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-37. Silakan sahabat-sahabat coba cross check ayatnya yang berbunyi seperti itu, bahwa kita tidak akan pernah mendengar suara Tuhan dan kita tidak akan pernah melihat bentuk dan wajahnya Tuhan. Artinya, secara konteks ayat memberi petunjuk bahwa Tuhan itu mustahil terlihat, atau Tuhan itu tidak sama sekali terlihat. Nah, artinya ini bertolak belakang dengan kesaksian para murtadin. Mereka katakan bahwa mereka bertemu dengan Yesus. Kemudian perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa di beberapa negara ya, wajah Yesus itu berbeda-beda, mengikuti spesies wajah negara tertentu, negara tersebut. Nanti saya akan tunjukkan wajah-wajah Yesus yang ada di beberapa negara. Nah, sekarang sahabat-sahabat sekalian, kalau kemudian wajah Yesus saja itu berbeda di setiap negara, di Jepang itu berbeda wajah Yesus, di Cina berbeda, di Afrika berbeda,
Di negara Afrika saja ada berapa negara ya, bagian Afrika ya, itu berbeda. Rambutnya ikal, kulitnya agak kehitam-hitaman. Ya. Nah, kalau di Jepang ya mengikuti gimana apa ya, spes wajah orang-orang Jepang, matanya sipit, ya, begitu. Kemudian di Eropa kulitnya putih, rambutnya pun ikut putih, sampai rambut jenggot-jenggotnya pun ikut putih. Nah, pertanyaan yang sangat mendasar, mereka berjumpa dengan Yesus yang mana? Gitu. Jadi ini merupakan sebuah kebohongan yang sangat-sangat nampak yang disuguhkan ke publik ya, agar kemudian mengecoh. Terlebih daripada itu, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-37 mengisyaratkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak terlihat, bahkan tidak terdengar suaranya. Kan begitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kalau di Islam banyak juga kemudian yang menjadi seorang mu'alaf. Saya belum pernah mendengar kesaksian-kesaksian dari para mu'alaf itu yang dalam kesaksian mereka mengatakan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Karena wajah Nabi Muhammad SAW itu sama sekali tidak bisa digambarkan. Nah, jadi ini yang sangat berbeda. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau segala sesuatu itu dibangun dengan kebohongan, kalau segala sesuatu itu dibangun ketidakbenaran, maka ini menjadi sebuah pertanyaan. Kita harus meragukan kredibilitas agama itu. Begitu. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, memang adalah juga beberapa yang memang benar murtadi ya. Tapi tidak seperti apa ya, yang di kesaksian yang begitu banyak yang dilakukan oleh para murtadin di channelnya Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Dan saya berani memberi satu kesimpulan bahwa kesaksian-kesaksian itu tidak lebih dari sebuah kebohongan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan, karena ini hanya sebuah mengisi waktu saya sambil menunggu untuk saya beraktivitas pagi ini. Saya membuat video pendek ini untuk saya suguhkan ke channel saya. Dan saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk senantiasa mendukung channel para kristologi ya, karena memang ilmu kristologi ini sangat penting bagi kita dan para generasi kita untuk membentengi umat, untuk membentengi keimanan kita menjadi seorang muslim. Karena sahabat-sahabat sekalian ya, ketuhanan atau yang disembah oleh para nabi-nabi terdahulu, bahkan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga mengisyaratkan bahwa Allah itu adalah Tuhan dan dirinya adalah seorang utusan. Begitu juga termaktub di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang ke
10, ya, ayat yang ke-10, Yesus juga mengatakan bahwa sembahlah Allah Tuhanmu, bukan menyembah dirinya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat pendukung yang Yesus mengatakan bahwa dia bukanlah anak Tuhan yang berinkarnasi, yang kemudian disembah. Nah, kalau kemudian kita menemukan ayat-ayat di dalam Bible yang menegaskan Yesus adalah Tuhan, itu semua adalah karya ucapan daripada seorang yang bernama Paulus. Nah, sementara Paulus sendiri sangat diragukan kerasulannya. Kredibilitas daripada dia seorang rasul itu perlu diragukan, sahabat-sahabat sekalian. Nah, apa otoritas dia? Rasul bukan, ya kan? Kemudian mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus saja sendiri tidak pernah menegaskan di dalam Bible bahwa dirinya adalah seorang Tuhan. Itu Yesus. Nah, sekarang kalau Yesus saja tidak pernah menegaskan bahwa dirinya adalah anak Tuhan, ya, lalu kemudian yang menegaskan Yesus adalah Tuhan adalah seorang rasul yang tidak jelas silsilahnya, ya, yang perlu diragukan kredibilitas daripada kerasulannya, maka sudah pasti kita lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus daripada seorang rasul yang tidak jelas, begitu. Nah, mungkin ini saja sahabat-sahabat ya, yang bisa saya suguhkan. Mungkin ya beberapa hari ke depan saya akan belajar menggunakan StreamYard, dan saya akan live streaming dan membuka dialog interaktif dengan para audiens. Nah, karena saya ini membuat video hanya menggunakan Android saja, jadi mohon maaf sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman bahwa ya kalau videonya kurang begitu cantik ya, kira-kira seperti itu. Semoga sahabat-sahabat sekalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya. Yang belum berjodoh semoga cepat dapat jodoh, yang sudah menikah kemudian belum dikaruniai anak semoga bisa cepat dikaruniai anak, gitu ya. Ya, insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira sahabat-sahabat, itu yang bisa saya suguhkan. Dan sebelum saya tutup, saya akan memberikan sedikit wajah-wajah Yesus di beberapa negara. Dan saya mengundang sahabat-sahabat Murtadin dari Sabang sampai Merauke untuk menunjukkan mereka berjumpa dengan Yesus yang mana. Ya. Jadi sahabat-sahabat, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu guys, yang mana asli wajah Yesus? Mustahil bisa terjawab. Ayo guys.